Nehemia adalah orang Yehuda yang hidup di masa pembuangan. Dia adalah juru minuman raja. Jelas bahwa dia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Kedudukannya tinggi dan posisinya sudah enak. Terbukti di awal kitab Nehemia dituliskan bahwa saat itu ia ada di istana Raja Persia di Puri Susan. Tetapi Nehemia mau memikirkan kejadian buruk yang terjadi di Yerusalem. Dia mau meninggalkan istana raja, kembali ke tanah airnya untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia adalah contoh pemimpin sejati yang berani membayar harga, tidak mencari aman di zona nyaman, tetapi ia mau berjuang, berkarya, dan berani berharap untuk sesuatu yang besar terjadi di dalam kepemimpinan dan hidupnya. Mari belajar tentang pemimpin dan zona nyaman. Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di ayat ini jelas dikatakan Yesus bahwa murid Kristus harus berani memikul salib, yang artinya meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang berbahaya. Titik terlemah seorang pemimpin adalah ketika ia berada di zona nyamannya. Apa itu zona nyaman? Ada 3 gambaran mengenai zona nyaman. Yang pertama, zona di mana seseorang merasa nyaman atas keberadaannya saat ini. Banyak orang yang merasa sangat nyaman dengan kondisi yang sebetulnya jauh dari kriteria nyaman tersebut. Orang semacam ini cenderung mapan atau mager ya, malas gerak, enggan untuk belajar dan tidak mau berubah. Dia mengalami stagnan sehingga dia tidak bisa bertumbuh secara maksimal, baik dari segi kehidupan jasmani, jiwani maupun rohaninya. Yang kedua, zona di mana seseorang merasa sudah sampai di puncak. Akibatnya dia bisa merasa puas diri, merasa paling baik, merasa paling hebat, dan memandang rendah orang lain. Yang paling bahaya adalah orang-orang ini tidak lagi waspada. Dia bisa lengah. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada satu quote yang saya pakai sebagai prinsip. Bunyinya begini, there is always another hilltop to climb. Artinya selalu ada puncak lain untuk didaki. Dengan prinsip ini, saya tidak mudah berpuas diri, terus berusaha mengembangkan diri dan tidak tergoda untuk menjadi sombong. Yang ketiga, zona di mana seseorang dikelilingi penjilat dan yesmen. Akibatnya, dia tidak lagi menerima nasihat, teguran, ataupun kritik. Firman Tuhan di Amsal 12 ayat 1 menulis siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bila masih ada orang-orang yang mau memberi nasihat, teguran, dan kritik buat Anda, pertahankan orang itu tetap ada. Ia bisa menjadikan Anda lebih bijak di masa depan. Seorang murid Kristus dan seorang pemimpin sejati harus siap memikul salib dan meninggalkan zona nyamannya. Apa yang dimaksud dengan salib? Yang pertama, salib adalah harga yang harus dibayar saat mengiringi Kristus. Billy Graham pernah menuliskan, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, but to serve Christ costs everything. Terjemahannya, untuk menerima Kristus tidak perlu membayar apapun. Untuk mengikuti Kristus, Anda harus ada harga yang dibayar. Tetapi untuk melayani Kristus, semua harga harus dibayar.
Yang kedua, salib adalah tugas sehari-hari dalam perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup dan berjalan menuju kemuliaan Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna, nobody is perfect. Tapi sebagai murid Kristus, Anda harus selalu siap untuk berlatih meneladani pola berpikir, berkata-kata, dan bertindak seperti yang sudah Yesus ajarkan. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Jadi jangan cengeng, jangan malas, pikulah salib dengan tegar. Teruslah berusaha. Yang terakhir, salib adalah visi dan beban yang Kristus taruh sebagai tanggung jawab pelayanan kita. Setiap orang memiliki talenta, karunia, visi, dan beban masing-masing. Saya dorong Anda untuk makin peka, semakin mengerti salib apa yang harus Anda pikul. Berikan yang terbaik dan tuntaskan tanggung jawab Anda. Tuhan Yesus memberkati.